Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang bab 10, yaitu permintaan input, pasar tenaga kerja, dan tanah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Di sini ada saya, yaitu Emanuela Teresia Situngkir, bersama rekan-rekan saya yaitu Mia Fitri Oktaviani dan juga Zeli Jamila, yang akan menyampaikan materi dari bab ini secara bersama-sama. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pasar input, konsep dasar. Pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi atau input yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi ini dapat berupa tenaga kerja, tanah, modal, dan juga kewirausahaan. Pasar input itu berkaitan dengan interaksi antara permintaan dari produsen yang memerlukan input atau produksi dan juga penawaran dari penyedia atau pemilik input. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang permintaan atas input, permintaan turunan. Permintaan atas input adalah permintaan yang bersifat turunan atau derived demand. Artinya, permintaan terhadap suatu input produksi tergantung pada permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan oleh input tersebut. Misalnya, jika ada peningkatan permintaan produk pakaian, maka permintaan terhadap kain, benang, dan tenaga kerja atau input yang dibutuhkan untuk membuat pakaian juga akan meningkat. Permintaan turunan ini disebabkan oleh fakta bahwa input tidak diminta untuk dirinya sendiri, melainkan karena kemampuannya menghasilkan barang atau jasa akhir. Yang kedua adalah produk pendapatan marginal atau marginal revenue product, atau biasa juga disingkat dengan MRP. Produk pendapatan marginal adalah tambahan pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan satu unit tambahan input, seperti tenaga kerja atau modal dalam proses produksi. Dalam konteks ini, MRP itu dihitung dengan mengalihkan produk marginal dari suatu input dengan pendapatan marginal yang dihasilkan dari penjualan tambahan output. Jadi bisa disimpulkan rumusnya adalah MRP sama dengan MP times MR. Maksudnya itu MRP sama dengan MP dikali MR. Dengan catatan MP itu adalah tambahan output yang dihasilkan oleh pengguna satu unit input tambahan, dan kemudian MR atau pendapatan marginal itu tambahan pendapatan dari penjualan suatu unit output tambahan. MRP ini digunakan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah optimal dari setiap input yang akan digunakan dalam proses produksi. Jika MRP suatu input lebih besar dari input tersebut, perusahaan akan cenderung menambah penggunaan input. Nah, sebaliknya, jika MRP itu lebih kecil dari biaya input, perusahaan akan mengurangi penggunaannya. Sebagai contoh, di sini saya telah menyiapkan tabel dan juga kurva. Bisa dilihat di tabel, itu ada di kolom 5, itu menghitung produk pendapatan marginal dari setiap pekerja jika toko itu menjual sandwich dengan harga $0,50. Lebih tinggi dari biaya bahan bakunya. Pekerja pertama itu memproduksi 10 sandwich per jam, yang mana dengan biaya $0,50 per sandwich, mereka itu bisa menghasilkan pendapatan sekitar $5 per jam. Kemudian adanya penambahan pekerja kedua menghasilkan pendapatan sebesar kurang lebih $7,5 per jam. Setelah pekerja kedua, pengembalian semakin menurun, itu menyebabkan MRP turun juga. Produk pendapatan marginal pekerja ketiga itu adalah $5 per jam jika dilihat di sini, sementara pekerja yang keempat itu hanya $2,5 dan juga seterusnya. Nah, pada kurva ini itu mempresentasikan data dari tabel yang sebelumnya. Nih, bisa diperhatikan bahwa kurva produk pendapatan marginal itu memiliki kemiringan dan bentuknya itu menurun yang sama dengan kurva produk marginal. Tetapi MRP itu diukur dalam dolar, bukan unit output. Baik, jadi materi selanjutnya adalah mengenai IEDP atau ilmu ekonomi dalam praktik tentang nilai fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja. Nilai fleksibilitas itu mencerminkan preferensi pekerja terhadap jadwal kerja yang lebih fleksibel, bahkan jika itu berarti upah yang lebih rendah.
Fleksibilitas ini menjadi daya tarik bagi pekerja yang mengutamakan keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Oleh karena itu, perusahaan yang menawarkan fleksibilitas itu seringkali dapat menarik lebih banyak pekerja atau bahkan mempertahankan karyawan dengan lebih baik, terutama bagi mereka yang menghargai kebebasan dalam mengatur waktu kerja. Dalam konteks penawaran tenaga kerja, ada beberapa faktor-faktor tenaga kerja yang mempengaruhi fleksibilitas, yaitu ada upah atau gaji, kemudian ada mobilitas baik geografis maupun fungsional, kemudian juga ada kebijakan pemerintah dan juga ada pendidikan dan keterampilan. Kemudian ada pasar tenaga kerja, keputusan pasar tenaga kerja perusahaan. Pasar tenaga kerja itu merupakan tempat terjadinya interaksi antara penawaran tenaga kerja yang dari pekerja itu sendiri dan permintaan tenaga kerja, yaitu dari perusahaannya. Dalam membuat keputusan, pasar tenaga kerja perusahaan itu mempertimbangkan berbagai faktor dan juga tentunya fleksibilitas di pasar ini, memungkinkan perusahaan itu lebih mudah menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Dalam pasar tenaga kerja itu juga terdapat beberapa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam fleksibilitas, yaitu ada permintaan produk, kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, kebijakan perusahaan, bahkan dari persaingan global. Dalam penawaran tenaga kerja itu terdapat kurva hubungan antara tenaga kerja dan juga upah. Dalam kurva sebelah kiri, mengenai pasar tenaga kerja, kurva tersebut menunjukkan semakin rendah tingkat upah, maka semakin banyak tenaga kerja yang diminta sesuai dengan hukum permintaan. Maka sebaliknya, jika semakin tinggi upah, maka semakin sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian dalam kurva tersebut juga terdapat titik perpotongan antara permintaan dan juga penawaran tenaga kerja. Di situ terjadi keseimbangan di mana jumlah tenaga kerja yang diminta itu sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Kemudian pada kurva sebelah kanan mengenai perusahaan representatif, kurva tersebut itu menurun karena semakin banyak tenaga kerja yang ditambahkan. Pendapatan tambahan yang dihasilkan dari setiap pekerja berikutnya itu pasti akan berkurang atau biasa kita sebut sebagai hukum hasil marginal yang semakin menurun. Selanjutnya mengenai ilmu ekonomi dalam praktik dalam contoh National Football League atau NFL dalam memperkirakan produk marginalnya. Konsep produk marginal dalam National Football League ini menunjukkan bagaimana prinsip ekonomi itu diterapkan dalam praktik. Tim NFL ini menilai produktivitas tambahan yang bisa diberikan seorang pemain baru untuk menentukan apakah investasi gaji pada pemain tersebut sepadan dengan nilai yang dihasilkan di lapangan. Fenomena kutukan pemenang itu terjadi ketika tim yang memilih pemain di peringkat awal draft itu seringkali membayar terlalu tinggi. Itu menunjukkan ketidakefisienan pasar. Ini mirip dengan cara perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya manusia dan menganalisis biaya manfaat untuk dapat menghasilkan hasil terbaik. Oke, di sini saya akan mempresentasikan National Football League atau NFL dalam memperkirakan produk marginal. Yang B, pasar tanah biaya sewa dan nilai output untuk tanah, yang mana pasar tanah yang meliputi stadion, fasilitas, latihan, dan lahan untuk kebutuhan pendukung lainnya merupakan aset utama dengan nilai ekonomi yang besar. Tanah ini juga memiliki biaya sewa atau biaya ekuisis yang dihitung sebagai biaya tetap dalam operasi pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan NFL atau National Football League seperti stadion dan fasilitas pendukung, yang mana digunakan untuk pertandingan yang tidak hanya menghasilkan pendapatan dari penjualan tiket dan nilai produk seperti kapasitas, lokasi, dan popularitas tim yang bermain. Dan yang kedua yaitu biaya sewa dan pengelolaan, yaitu tanah yang disewakan atau dibeli oleh NFL tersebut untuk tim-tim yang harus diimbangi dengan pendapatan dari kegiatan NFL tersebut. Kenaikan nilai output juga dapat meningkatkan jumlah penonton atau jual hak siar yang mana akan meningkatkan produk marginal tanah. Dan yang ketiga yaitu kegiatan non-pertandingan. Banyak sekali tim NFL dapat memanfaatkan stadion dan fasilitas acara di luar pertandingan, contoh konser atau acara olahraga yang untuk memaksimalkan nilai produk marginal atau tanah dan fasilitas yang dimiliki. Dalam perhitungan nilai produk di pasar kerja dan tanah, NFL dan
tim-timnya dapat mengoptimalkan keputusan operasional strategi pemasaran dan alokasi sumber daya untuk memaksimalkan pendapatan dan profitabilitas. Dan yang kelima yaitu di mana Anda ingin tinggal, yang mana ini seringkali dicakupkan pertimbangan ekonomi, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup di suatu lokasi. Yang pertama yaitu kurva permintaan input atau pergeseran dalam kurva permintaan faktor produksi, yang mana input mencerminkan kebutuhan produsen terhadap faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah untuk menghasilkan barang jasa. Faktor utama juga yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan input yaitu yang pertama perubahan teknologi, dan yang kedua permintaan terhadap output atau produk akhir, dan yang ketiga harga input lainnya jika harga alternatif naik. 4. Kebijakan ekonomi dan regulasi. Kurva ini juga yang mana untuk tenaga kerja modal mungkin menawarkan peluang ekonomi yang lebih baik sehingga menarik bagi individu untuk tinggal di sana. Dan yang B yaitu kondisi pemaksimalan laba di pasar output atau memandang ke depan. Kondisi pemaksimalan laba adalah situasi di mana perusahaan memproduksi pada tingkat output yang memaksimalkan perbedaan antara total pendapatan TR dan total biaya TC. Kondisi ini dicapai ketika perusahaan berada pada titik di mana produk pendapatan marginal MRP dari input sama dengan biaya marginal input MC. Dalam konteks pasar output, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemaksimalan laba adalah yang pertama yaitu harga dan permintaan pasar output, dan yang kedua pengendalian biaya produksi untuk memaksimalkan laba, dan yang ketiga kondisi persaingan di pasar, dan yang keempat inovasi produk penambahan nilai, yang mana perusahaan yang dapat menciptakan produk atau layanan baru dengan nilai tambahan akan lebih kompetitif dan mampu memaksimalkan laba di pasar output. Dan secara keseluruhan kondisi pemaksimalan laba di pasar output serta pergeseran dalam kurva permintaan input memengaruhi keputusan perusahaan untuk menempatkan investasi dan operasionalnya. Dalam konteks di mana Anda ingin tinggal, daerah dengan pasar output yang dinamis dan banyak peluang pemaksimalan laba kemungkinan menawarkan lebih banyak lapangan pekerjaan, kesejahteraan ekonomi, dan daya tarik bagi penduduk. Seperti itu. Baiklah semuanya, kita telah sampai di akhir presentasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk siapapun yang telah mendengar dan menyimak apa yang telah kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada kami. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.